Selamat malam Mitra Buddha Subhasita, senang sekali pada hari ini edisi Sabtu 7 Mei 2022. Kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Namo Buddhaya. Baik, seperti biasa, ya di seberang sana sudah ada Dr. Heru Suherman Lim. Ya, Dr. Heru, bagaimana? Tetap luar biasa, selama liburan ini. Luar biasa. Ini kita sudah luar biasa ya. Sudah Lebaran ya. Kita mengucapkan Selamat Idul Fitri kepada sahabat-sahabat kita yang merayakan Idul Fitri setelah melakukan puasa yang begitu lama dan menang untuk melakukan Idul Fitri. Betul, saatnya merayakan kemenangan di Idul Fitri tahun ini ya. Betul baik, sekali. Iya. Baik, malam ini kita juga sudah mengundang seorang yang sudah fitri juga ini ya. Bukan cinta Fitri tapi ya. Bukan, itu nggak berhenti ya karena banyak serialnya ya. Iya, nggak selesai. Benar. Beliau punya kata renungan, makan enak, tidur nyenyak. Wah, ini yang susah, ini mahal ini loh. Ya, beliau kelahiran tahun 60, berarti tahun ini berusia 62 tahun, luar biasa ya. Pensiunan seorang pembimas ya, Buddha, pembimbing masyarakat Buddha Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat ya. Beliau bertugas di sana sebelumnya dan kelahiran di Grobogan. Beliau ini ya. Mari kita sapa saja langsung Romo Eko Supono. Selamat malam Romo Eko. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Salam mantap, luar biasa. Salam mantap, luar biasa. Ya, Romo Eko, teringatnya kan Romo kan mengajar juga di TNI ya Romo ya? Iya. Ya, masih mengajar atau bagaimana sekarang Romo? Masih kalau diperintah oleh Bapak Pembimas yang sekarang. Oh, itu kaitannya dengan Pembimas ya Romo ya? Iya, karena lintas instansi kemarin saya juga sudah mendapatkan surat tugas dari Bapak Pembimas untuk mengajar ke Rindam 3 Siliwangi. Oke, itu mengajar kepada seluruh atau hanya umat Buddhanya? Bahkan tidak ada umat Buddhanya. Oh, bahkan tidak ada umat Buddhanya ya? Iya. Jadi yang Romo sampaikan itu materi tentang apa itu ya Romo? Pokok-pokok dasar agama Buddha. Ya, sebenarnya sih ringan itu sebenarnya. Iya. Dengan demikian Dr. Heru, mudah-mudahan seperti kita di Lemhanas ya, ini bisa menjadikan para personil tentara kita ya supaya memiliki wawasan kebangsaan gitu ya Romo ya. Kemarin ini Romo, kemarin juga tanggal berapa itu? Bulan 2 bulan yang lalu lah. Itu bulan Februari berarti ya? Ya, Bintal sama pembinaan mental sama Binroh. Oke. Kalau pembinaan mental itu semua perwira, kalau Binroh itu Bintara. Oh, Bintara. Iya. Itu ramai tidak diskusinya biasanya Romo ketika membawakan materi di sana itu Romo? Ya, masalah konsep ketuhanan aja itu yang ramai. Wah, seru ya. Dokter, Anda ingat nggak filosofi beliau ketika jadi Pembimas Jawa Barat itu ada satu yang terkenal 4 kata itu, 4 huruf itu. 4 kata berarti. 4 kata sakti. Panas dasi. Nah. Yang mana ya? Soalnya banyak nih. Saya banyak belajar dengan Pak Eko Supono nih. Singkat, padat tapi memikat ya. Nah, panas dasi. Nah, itu apa itu Romo, bisa diulangi sedikit Romo? Nah, justru malah Bante Panyawaru itu pernah mendengar itu. Pak Eko, itu panas dasi itu mudah diingat, mudah dilaksanakan gitu. Jadi gini, saya itu kan bagaimana untuk membentengi umat kita, khususnya Jawa Barat. Kalau mau dinasionalkan ya monggo. Yang pada intinya, saya ya cuma niru-niru saja sebenarnya. Niru-niru dulu pernah itu di Pangdam Siliwangi itu mengadakan gerakan gelar sajadah. Bapak Gubernur Pak Aher pada zaman dulu itu menyampaikan bahwa ada maghrib mengaji. Ini kan benteng untuk umat Islam. Betul. Itu bagus sekali. Kenapa kita tidak bisa kita contoh yang bagus-bagus? Nah, berhubung kalau di ajaran Buddha itu tidak berbuat jahat, banyaklah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Iya. Tidak berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran ini adalah mudah sekali. Mudah kita lakukan lah.
yang banyak kebajikan, banyaklah kebajikan itu kan gampang. Kalau yang sucikan hati dan pikiran inilah yang sulit. Maka saya ya merenung-renung itu jam 12 malam itu dapat wangsit itu malam Jumat bener itu. Nah, seperti itu terus kemudian apa ya? Orang Buddha itu meditasi. Terus awal buka doa itu adalah namaskara. Nah, namaskara dan meditasi. Pagi-pagi bangun tidur meditasi, namaskara untuk pembukaan, meditasi. Nah, apalagi sekarang ini saya sampaikan ini adalah tahun 2010. 2010. Iya, tahun 2010 sudah saya sampaikan, dan kemudian apalagi zaman sekarang sudah ini ya Android. Sudah bangun maju tidur, ya. Bangun tidur pasti pegang HP. Betul. Saya boleh dipastikan HP. Nah, bagaimana kita semua sebagai umat Buddha dengan sadar bahwa jangan megang HP dulu. Kita meditasi dulu, kita konsentrasikan hati dan pikiran kita supaya terkondisi dengan baik. Kalau sudah kita buka HP, ya, kalau kita sudah buka HP, apalagi HP ini yang nuansanya atau isinya itu hoak, otomatis di sini terkondisi hoak itu. Betul. Nah, maka kalau ini mau kita lakukan terus menerus, itu pun juga bisa kita lakukan. Dan juga meditasi pada pagi hari itu bisa terkonsentrasi benar-benar. Namanya kita berusaha, mau terkonsentrasi atau tidak, yang jelas kita rutinitas ini untuk mengawali kita beraktivitas, itu sudah kita awali dulu dengan konsentrasi dengan baik. Maksud saya seperti itu. Nah, jadi panas dasi itu singkatan dari pagi namaskara dan meditasi. Itu dia ya. Jadi biar penonton kita tahu ya, panas dasi, pagi, namaskara, dan meditasi. Baik. Luar biasa ya. Baik, Mitra Buddha Swastika, hari ini kita akan bahas tentang waktu yang terlupakan bersama Romo Eko Supeno. Beliau seorang Dharma Duta Nasional. Dan kami ingatkan ya, Dr. Heru ya, kepada penonton kita ya, bahwa siaran ini sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya, sehingga interaksi pertanyaan Anda melalui pertanyaan di chat ya, di YouTube maupun di Zoom tidak bisa kami udarakan ya. Mari kita dengarkan saja, kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh Romo Eko Supeno dengan judul Waktu yang Terlupakan. Ya, silakan Romo Eko. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya, dan terima kasih kepada Pak Po, Pak Mas Heru. Saya diberi kesempatan untuk berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, artinya untuk kita semua, saya juga ada manfaatnya. Jangan Mas Heru, Pak Po, atau yang para pendengar semua. Ya, jadi saya juga ada manfaatnya. Nah, ini waktu yang terlupakan. Apa sih waktu? Nah, ini biodata tadi sudah dibacakan. Nah, makan enak tidurnya ini ya, memang yang saya dapat ini, apa yang kita dapat bisa mengondisikan saya sama sekeluarga itu bisa makan enak tidurnya. Selanjutnya yaitu kami tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud mengajari, tetapi sekedar ingin berbagi dan belajar bersama. Nanti jadi saya juga tidak hebat-hebat amat, tapi ya seperti inilah yang saya bisa saya perbuat untuk umat atau untuk bagi pendengar Subhasita yang berbahagia. Jadi, nah ini ya sebenarnya apa yang saya lakukan nanti atau apa yang saya lakukan setiap hari itu ya seperti ini. Apa yang ia ajarkan, Buddha itu, ya, apa yang ia ajarkan, apa yang ia praktekkan. Dan ia praktekkan apa yang ia ajarkan. Jadi saya pun juga sebenarnya
perbuatan perilaku kita sehari-hari ini, kalau memang yang baik-baik itulah juga termasuk ajaran Buddha, ya, untuk membawa kita mencapai kebahagiaan. Nah, di Dhammapada, ya, itu di Dhammapada yang sekarang ini jangan terlena, ya. Dhammapada bab 2 ayat 27 dan 28. Itu berbunyi, jangan terlena dalam kelengahan. Ya. Bentar. Jangan terlena dalam kelengahan terkait pada terikat pada kesenangan indria. Betul. Ya, kesenangan indria, waspada dan rajin bermeditasi akan memperoleh kebahagiaan sejati. Ya, kebahagiaan sejati ya kebahagiaan lahir batin sebenarnya, seperti itu. Jadi terus yang lanjutnya yaitu bila mana orang bijaksana telah mengatasi kelengahan dengan kewaspadaan, maka ia akan bebas dari kesedihan, seakan memanjat menara kebijaksanaan dan memandang orang-orang yang menderita di sekelilingnya, seperti orang yang berdiri di atas gunung memandang mereka yang berada di bawah. Ya, jadi kalau kita melihat ke atas itu tidak kelihatan. Tapi kalau kita kalau kelihatan seberapa saja, enggak seperti kita melihat ke bawah. Kalau kita melihat ke bawah itu banyak sekali orang-orang yang kita lihat. Seperti apa orang-orang yang di bawah itu. Jadi bagaimana kita jangan terlena, jangan terlengah, ya, dengan kesenangan-kesenangan indria itu yang bisa membuat kita menderita. Tapi bagaimana kita memperoleh kebahagiaan sejati itu? Ya, maka jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Maka kemarin itu di pemuda itu yang di Boyolali maupun di Wimala Dharma itu saya sampaikan bahwa coba kalian semua masih muda. Kalau ditegur orang tua saja bisa marah. Kamu kerjaannya main game, ya main kesana nongkrong gini, itu kesana kesini. Nah, tapi kalau ditegur sama orang tua ya seperti itu marah. Tapi bagaimana supaya kalian nggak marah? Saya sampaikan bahwa tolong dari bangun tidur sampai kalian mau tidur itu tulis dari jam per jam kegiatan kalian itu apa. Nanti berikutnya lagi hari kedua tulis lagi, hari ketiga tulis lagi. Bagaimana? Kita bisa bandingkan dari 3 hari ini, sampel 3 hari ini, waktu yang memang benar-benar tidak bermanfaat. Kan bisa. Ya, maka kalau kita ngerti waktu tidak bermanfaat itu ya kita kurangin yang tidak bermanfaat itu supaya kita manfaatkan bermanfaat, bisa bermanfaat itu. Jadi ini sebenarnya untuk koreksi diri supaya tidak selalu marah. Nah, sekarang saya mau menyampaikan pokok materi yaitu hidup itu ada masanya. Ya, hidup itu ada masanya. Maaf ini kurang, ya. Masa itu ya ada zamannya. Zaman itu ada waktunya. Waktu itu ada harinya. Hari itu ada zaman, ada jamnya. Jamnya itu pada saatnya. Nah, inilah sebenarnya maka kadang-kadang orang hari itu semuanya baik. Gitu. Zaman itu juga semua baik, tapi inti dari semuanya itu adalah hidup itu ada masanya, ya.
saatnya itu yang harus kita perhitungkan. Ya, hidup itu ada itu seperti itu. Jadi bagaimana kita ya bisa connect ya antara masa sampai saat. Ya, saat itu adalah yang paling terkecil, bukan ya itu. Nah, masa dibagi menjadi 3 ya. Ya. Masa dibagi menjadi 3, yaitu masa lalu yang tidak akan terulang. Ya. Tidak akan terulang, tetapi tidak perlu kita sesali, tetapi perlu kita ingat supaya apa? Untuk koreksi diri, ya, untuk semangat kita juga, gitu. Jadi koreksi diri dan untuk semangat. Masa sekarang yaitu untuk menabung karma baik. Yang jelas pada intinya kita hidup itu harus kita berusaha berbuat baik. Jangan sampai ya tidak berhenti ya berbuat baik itu. Jangan berhenti berbuat baik. Karena apa? Berbuat baik itu adalah perlu ketekunan, perlu belajar. Ya. Belajar, tekun, sabar, ya. Ini berbuat baik itu. Ya. Nah, kalau yang masa akan datang yaitu belum tentu ya menemuinya, atau masa yang akan datang itu adalah masa misterius gitu. Kita tidak perlu ya. Tapi bagaimana tidak perlu membicarakan masa yang misterius itu, tetapi bagaimana kita berusaha untuk supaya masa yang akan datang itu lebih baik dari masa sekarang. Ya. Masa yang lalu itu cuma untuk cerminan kita saja, supaya kita selalu lebih baik terus. Maka kalau ada orang yang mengerti kehidupan yang lalu, yang lampau, seandainya ada yang bisa, yaitu jangan satu orang saja. Seandainya saya, Pak Pom mengerti kehidupan saya yang lampau. Begini, lampau itu pada kehidupan yang apa dulu? Yang keberapa? Mas Heru juga saya tanya sama. Kalau seandainya ada 3 orang itu menebak saya itu sama dengan tumimbal lahirnya itu yang sama, itu bisa kita. Maka kadang-kadang di Anguttara Nikaya apa ya, itu ada kelahiran itu selalu bertemu dengan keluarga terus. Ada seperti itu di Anguttara Nikaya diceritakan seperti itu. Jadi seperti itu, jadi sulit sekali untuk tidak bertemu dengan keluarga yang dulu-dulu karena miliaran tumimbal lahir kita ini kan gitu. Jadi ini yang sekarang inilah bagaimana mengondisikan supaya kita selalu berbuat baik. Maka tadi dari awal tadi ya panas dasi itu Pak Bo, Mas Heru. Ya, panas dasi itu yang untuk membentengi, berusaha ya. Berusaha kita itu sebenarnya bukan apa-apa. Berusaha. Namanya berusaha berhasil atau tidak itu tidak bisa menjamin. Yang bisa menjamin itu diri kita sendiri. Yang jelas pada intinya kita selalu ingin berbuat baik. Apalagi tidak meditasi dari pagi-pagi. Yang tidak bermeditasi juga belum tentu. Ya. Yang kita meditasi aja juga bangun tidur, nggak usah kemana-mana dulu, kita meditasi itu juga tidak jaminan kalau seandainya itu lebih baik. Tapi kita berusaha, ya berusaha. Apalagi yang tidak.
Nah, ini perbandingannya kan seperti itu, ya. Jadi inilah sebenarnya manfaat apa yang saya sampaikan Panas Dasi, sebenarnya nanti juga ada itu saya ulas itu kamu. Ya, udah nanya dulu ya nggak apa-apa. Jadi ini yang sebenarnya bagaimana kita berusaha untuk masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu seperti apa kita tidak tahu. Yang jelas pengondisian dari sekarang ini itu penting. Pengondisian pada saat sekarang ini adalah sangat penting, ya. Sangat penting karena yaitu tadi pada kehidupan sekarang itu bisa berusaha mengikis karma-karma buruk kita supaya kita terlahir di alam yang lebih baik lagi. Ya minimal masih dalam kehidupan pemimpin lahir dari manusia kembali lah, minimal seperti itu. Lanjut zaman, ya. Tadi di situ ada zaman itu ada waktunya. Nah, sekarang zaman itu zaman dulu, ya. Kalau zaman dulu, zaman sekarang, ya, besok atau nanti, ya. Nah, ini kalau yang sekarang ini adalah kehidupan zaman ini zaman sekarang, ya. Zaman kehidupan kita sekarang. Bagaimana, ya? Kehidupan yang sekarang itu bisa kita lihat, review kembali. Apalagi zaman digital sekarang, udah canggih semua, ya, udah canggih semua. Seperti apa kehidupan kita dulu, ya? Apalagi orang tua kita masih hidup, ya, orang tua kita masih hidup, terus saudara-saudara kita yang lebih tua itu masih hidup, itu bisa menulis sejarah, ya. Membicarakan kehidupan saya yang sudah tidak ada aja masih bisa kita cari sumber-sumbernya, ya, kita cari sumber-sumbernya, ya, seperti itu. Jadi bagaimana? Nah, artinya jangan lupa sejarah gitu loh. Itu kita kalau dulu itu jangan lupa sejarah, termasuk ya kemarin ada cengbeng, ya kan, sembahyang cengbeng, sembahyang leluhur, itu penting, ya. Kita nanti juga akan menjadi leluhur, ya. Kalau kita sering didoakan oleh, ya, kita sering mendoakan para leluhur, kita nanti pada saat, ya, menjadi leluhur juga didoakan. Sebelum jadi leluhur, kita sering-sering mendoakan leluhur. Ya, di situ. Jadi saya juga berusaha kalau mendengar ada baca parita untuk orang meninggal, ya, 49 hari. Kalau memang saya tahu, saya akan berusaha untuk ikut membacakan parita. Nah, ini sebenarnya sebelum kita didoain, kita mendoakan dulu. Yang sekarang ini terus berbuat kebajikan terus. Ya, besok bagaimana? Ya, besok ya kita pikirkan dari sekarang. Pikirkan dari sekarang. Jadi kalau ada sekarang kan ada manajemen, ya kan? Manajemen, ya, manajemen keuangan, manajemen kehidupan, manajemen komunikasi, ya. Pak Po ini kan pakarnya. Kalau saya komunikasinya kayak gini, ucapan saya seperti ini, ya memang ya tidak sehebat Pak Po sama Mas Heru, tapi ya inilah yang ada di saya gitu. Nah, ini sebenarnya bagaimana kita selalu belajar. Saya juga belajar terus sebenarnya, ya, belajar terus untuk bagaimana berkomunikasi, memanage. Saya sudah pensiun, bagaimana pensiunan saya itu supaya cukup untuk 1 bulan. Syukur-syukur bisa kita jalangin untuk bayar kuliah anak, masih punya tanggungan 1 masalahnya, kan gitu. Ya ini. Nah, sekarang ini kan menyusun untuk nanti, ya, untuk nanti. Yang jelas pada intinya langkah pertama itu tidak akan kita lupakan. Ya, langkah pertama itu tidak akan kita lupakan. Maka yang sekarang itu untuk besok, untuk
untuk nanti, supaya kesejahteraan lahir batin ya itu tercukupi. Ya lahir itu apa? Ya lahir ya materi, batin apa? Ya spiritual. Nah, seperti ini yang harus kita lakukan bersama. Waktu ya. Ini waktunya juga nanti ya, mohon maaf ini sudah setengah jam. Waktu yaitu tahun, bulan ya. Waktu, bulan dan hari. Jarang sekali kita menghitung tahun, bulan ataupun hari. Paling ngertinya 360 hari, 12 bulan. Ya, 1 windu 8 tahun, ya. Saya umurnya dari sini. Jarang sekali menghitung atau merenungi tahun-tahun itu. Ya. Bulan-bulan itu, hari-hari itu. Tadi sudah saya sampaikan, hari itu semuanya baik. Tapi ada saatnya yang terbaik tuh, gitu loh. Semuanya baik. Ya, kalau orang-orang yang pakar feng shui atau apa itu ya mengerti seperti itu. Kalau orang Jawa itu mbah-mbah kita dihitung ya untuk mencari hari baik. Nah, untuk mencari hari baik, kalau di dalam agama Buddha itu apa? Saya juga nggak tahu ya. Kalau saya pemikiran saya secara rasional saja, yang pada intinya yang baik itu adalah purnama. Yang baik-baik itu adalah purnama. Karena apa? Hari-hari raya di dalam agama Buddha itu purnama. Itu pasti baik, gitu loh. Nah, ini yang harus kita lakukan. Maka di dalam kalau memang bisa bulan gelap sama purnama itu kita lakukan meditasi. Karena apa? Karena daya tarik bumi pada saat purnama dan bulan gelap ini sangat kuat sekali dan juga bisa mempengaruhi pikiran manusia. Kalau nggak percaya, ya monggo saja. Orang laut aja pasang kok, ya kan? Seperti itu. Nah, ini kan juga akan mempengaruhi pikiran manusia seperti itu. Jadi nggak usah perlu dibahas itu karena kerjaannya orang sepuh-sepuh ya, suhu-suhu itu, ya. Itu orang-orang ya. Kalau orang Tionghoa kan bisa ngitung, ya. Orang Jawa juga bisa ngitung sih, sama saya tidak belajar itu. Terus hari itu ada siang yang terang benderang, ada matahari, malam itu ada bulan dan bintang. Dan juga kadang-kadang tidak ada bulan karena bulan gelap. Tapi pasti itu juga masih ada bulan biarpun secelerat saja tanggal 1 atau tanggal 29. Nah, yang kita lupakan yaitu fajar atau menjelang siang. Sama surup. Surup itu kalau orang Jawa, kalau bahasa Indonesia menjelang malam itu. Nah, bagi kita sebagai umat Buddha itu sudah mengenal Dhamma. Jadi kita tidak perlu kaget ya melihat bingar-bingar ya di kehidupan sekarang ini. Kita tidak perlu kaget bangun tidur siang ya. Maka tadi yang sudah saya sampaikan tadi adalah bangun tidur itu jangan kemana-mana, meditasi dulu supaya terkondisi dengan baik. Buka HP yang isinya kekerasan, ya, yang isinya hoak, ya itu kondisinya nanti dari bangun tidur sudah dikondisikan seperti itu. Ya, itu. Maka kalau ada yang bangun tidur langsung buat gitu, tidak ada pemanasan bangun tidur begini dulu, nanti bisa pusing. Maka kalau mau bangun tidur, ya kita awali dulu meditasi. Duduk aja, nggak usah kemana-mana. Duduk aja, ya duduk di tempat tidur atau sila atau kaki ke bawah kalau tempat tidurnya tinggi kan bisa. Udah duduk, ya sebentar meditasi, luangkan waktu. Setelah bangun tidur itu tidak ada waktu untuk bermeditasi, percaya saya. Ya, kalau nggak dibangun tidur coba
Bisa dirasakan itu Pak Mas Heri, ya. Dirasakan. Tidak ada orang bangun tidur meditasi itu sulit untuk meluangkan waktu. Coba, ya kan? 1 minggu itu kita meditasi berapa kali? Berapa menit? Ya, berapa menit? Kita terkonsentrasikan saja, ya, konsentrasikan saja kita beberapa menit pada pagi hari. Itu kalau setiap hari, 1 minggu udah 7 hari, 7 hari. 1 bulan udah berapa? Kalau kita ya seperti itu. Nah, inilah yang saya mengawali tahun 2010 itu mencanangkan gerakan panas dasi itu di Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa membius umat seluruh Indonesia. Ingat ya, umat Buddha Indonesia itu tidak banyak, tetapi orang yang berkeyakinan Buddha itu banyak sekali. Ingat, beragama Buddha sama berkeyakinan Buddha itu berbeda. Kalau beragama Buddha itu diawali dari kelurahan. Ini penting juga karena apa? Untuk menentukan anggaran pembangunan umat Buddha seluruh Indonesia. Tetapi keyakinan Buddha itu di hati. Jadi berbeda. Beragama Buddha sama berkeyakinan Buddha itu berbeda. Gitu. Yang datang ke wihara siapa? Yang berkeyakinan Buddha. Termasuk berkeyakinan Buddha juga yang beragama Buddha. Beragama Buddha itu bisa bisa dipastikan berkeyakinan Buddha. Tapi kalau berkeyakinan Buddha belum tentu beragama Buddha. Ini bedanya. Nah, maka di dalam agama Buddha itu sebenarnya kenapa untuk mengidentitaskan beragama Buddha itu, ya? Karena ya memang itu penting untuk pembangunan kehidupan beragama Buddha itu. Ya, maka statis yang dilihat umat Buddha itu adalah statistik berdasarkan KTP. Itu penting sekali juga. Nah, disitulah sebenarnya yang kita lakukan. Ya, kembali lagi, maaf, lantur kemana-mana malah. Nah, terus pajar, biar, ya kan, melihat kaget, ya kaget. Nggak usah kaget dalam agama Buddha, inilah kehidupan. Ya, itu. Masih bersyukur kita bisa melihat siang hari, ya matahari. Berarti saya masih hidup. Nah, kehidupan hidup inilah harus kita dasari atau kita backingin atau kita perkuat dengan meditasi itu. Terus yang selanjutnya itu surup. Kalau orang Jawa itu surup menjelang malam itu. Nah, ini kan sudah ada persiapan. Ya, kalau di dalam kalau menjelang surup itu kebanyakan sering menyaksikan. Tapi kalau fajar itu jarang sekali. Tahu-tahu, wah iya, udah siang, ya kan? Nah, mau berangkat kerja juga bingung. Kalau surup itu sudah jelas, banyak yang sering menyaksikan. Adaptasinya itu jelas, tahu. Tapi biarpun surup, itu juga kita harus ada persiapan. Maka banyak sekali orang yang kegelapan itu juga tidak kaget. Ya, tidak kaget. Tidak kagetnya apa? Dalam penderitaan masuk ya menerima karma buruk itu ibaratnya kalau kegelapan itu kan menerima kegelapan ini enggak begitu signifikan ya kekagetannya ini. Nah, kekagetannya ini tidak terlalu tidak seperti bangun tidur itu. Maka bangun tidur juga supaya terkonsentrasi itu ya seperti tadi ya. Kalau
menjelang malam itu orang sering menyaksikan. Inilah yang terlupakan itu. Dan juga biarpun segelap-gelapnya, lanjut. Nah, ini seperti ini. Jadi senajan ora padang, kalau orang Jawa ini ya, senajan ora padang, ojo nganti mati. Biarpun tidak terang, jangan sampai mati. Dhamma itu, ya, lampu, ya. Dhamma itu adalah penerang. Biarpun, ya, biarpun tidak terang, biarpun kita itu kurang begitu memahami dalam agama Buddha, itu tetap di hati kita itu tetap ada Dhamma, ya. Senajan mobat mabit, senajan ya begini ya, apa itu mobat mabit itu, nanging tetap urip, ya, nanging tetap urip. Biarpun kena angin, ya, kena angin, lampu itu, api itu tetap, ya, tetap hidup, tetap hidup. Maka ada pepatah yaitu urip itu urup, ya kan? Urup. Jadi hidup itu adalah kehidupan itu adalah nyala, harus bersemangat terus. Ya, di dalam Buddha Dharma juga seperti itu. Nah, inilah sebenarnya biarpun kecil tapi tidak mati. Maka di benak kita, ya, di benak kita itu kebanyakan orang itu pasti ada Dhamma. Ya, karena mereka percaya dengan hukum karma. Tetapi yang kecil ini tadi, ya, biarpun tidak terang, ya, senajan ora padang, biarpun tidak terang, tapi tetap nyala Dhamma itu. Nah, masih mengerti, masih menyebut. Nah, itu baru kena hukum karma. Nah, seperti itu masih ada. Nah, bagaimana caranya orang-orang yang seperti ini? Ya, kita selalu kita bimbing. Seperti ini, terus-menerus subhasita ini sangat penting sekali. Ya, untuk selalu orbit terus tanpa henti. Tapi pengorbitan ini ya selalu ya untuk pencerahan umat. Nah, terus kemudian lanjut jam. Jam adalah berdasarkan menit, detik, dan saat. Nah, jam ini bagaimana? Ya, berputar satu hari 12 jam. Berputar lagi malam 12 jam, 24 jam dalam satu hari, satu malam. Tetapi bagaimana ya dalam satu tahun miliaran detik tidak diperhitungkan, tidak pernah kita ngitung ya tahun Januari ya tanggal 1 jam 00 sampai saat ini itu tidak pernah kita hitung. Tetapi beratus-ratus hari yang sama juga tidak pernah diperhitungkan. Tetapi 10 detik ke depan dihitung. Apakah dari detik kemudian ada perubahan atau tetap seperti biasa? Nah, ini yang harus tanda tanya. Coba kalau tahun baru, ya tanggal 31, 00.00 kurang 10 menit, 1, 2, 3, 4, ya dihitung mundur, ya kan? 9 dan sampai deng pergantian tahun. Adakah perubahan kita? Ya masih tetap sebenarnya seperti biasa. Maka seperti pajar surup tadi, ya seperti ini. Jadi tidak usah kaget, bingar-bingar nanti oh ya tahun 2022 harus Januari itu kita harus begini. Target boleh. Ya, cita-cita boleh, tapi jangan memaksakan diri. Apalagi kalau cita-citanya
Oh, tahun 2022 harus punya mobil, harus punya rumah lagi, gini. Nah, kayak gitu-gitu, nanti apa? Mendorong kita menjadi serakah. Ya. Tetapi kalau perubahan-perubahan di dalam pergantian tahun itu seperti pergantian bangun tidur fajar itu tadi, pergantian hari, itu tidak masalah sebenarnya. Maka di dalam pergantian tahun atau pergantian hari kita biasa-biasa saja, tidak perlu ya terus begini ya, itu tidak ya, begini itu ya yang mewah-mewah tidak, tapi yang jelas pada punya cita-cita itu boleh untuk semangat kita, tapi tidak boleh memaksa. Jadi keinginan itu boleh, tetapi jangan menuruti keinginan, jadi menuruti kebutuhan. Jadi tidak perlu kaget. Ya, karma itu tetap karma, tetapi kita juga jangan sebatas karma saja, tetapi bagaimana kita bisa berusaha untuk merubah kehidupan pada saat ini atau karma pada saat ini. Inilah yang sebenarnya yang saya utik-utik ya, kemudian bisa seperti ini. Nah, gelap. Kenapa kalau bisa terang kok ingin gelap? Ingin mencoba yang gelap biar tidak kaget. Ya, ingin mencoba yang gelap. Kenapa? Ya itu tadi. Contohnya ya ada ya, karena kegelapan itu bisa juga untuk introspeksi diri. Ini ada cerita kegelapan, ada orang buta berjalan membawa lampu, ya lentera lah gitu, membawa lentera. Orang buta membawa lentera pada malam hari. Ya. Orang siang hari aja juga gelap kok, apalagi malam. Tapi dia membawa lampu. Ditanya orang buta itu sama ini, Pak, kenapa malam-malam membawa lampu? Nah, kenapa membawa lampu? Nah, jawaban si bapak-bapak yang tidak melihat orang buta tadi, dia menjawab apa? Saya membawa lampu adalah untuk menyelamatkan diri saya dan orang lain. Loh kok bisa? Ya bisa. Apabila melihat lampu ini, orang yang melihat itu tidak akan menabrak saya tidak celaka, dia juga tidak celaka. Inilah sebenarnya ya. Kalau orang dengan sadar nanti ya di dalam kegelapan ya seperti itu. Nah, kenapa ingin mencoba kegelapan itu? Ya biar tidak kaget seperti tadi orang buta itu. Orang dia gelap dan ini kan juga tidak tahu, tapi dia sudah punya sinyal ya, indera-inderanya itu berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu kenapa gelap? Tidak ingin diinginkan banyak orang. Kenapa gelap yang tidak diinginkan banyak orang? Biasanya bikin sakit, ya bikin sakit gelap itu. Gelap itu ya penderitaan, ya musibah, ya itu ya simbol-simbol kegelapan. Gelap itu ya seperti itu. Jadi inilah yang dilakukan oleh kita sendiri yang kita lihat di luaran sana, yang sering-sering kita lakukan. Yang ketiga yaitu maka dalam doa ya kita semua ya semoga mendapatkan jalan yang terang ya. Semoga mendapatkan jalan yang terang. Inilah sebenarnya doa yang kita ya sering ucapkan. Itulah sebenarnya naluri manusia. Tidak mengharapkan situasi yang gelap. Nah, bagaimana supaya tidak situasi yang gelap, yaitu tadi. Semoga mendapatkan jalan yang terang. Artinya juga kita selalu
berpikir positif. Ya, berpikir positif. Apalagi di dalam ajaran Buddha, ada berita apa-apa harus kita buktikan ehipassiko. Ya, ehipassiko. Jadi kita buktikan, kita lihat, ya, datang, lihat, dan buktikan supaya tidak salah persepsi, ya, itu, agar tidak salah sangka nantinya. Jadi tidak terbawa pikiran kita ke dalam kebencian. Yang keempat yaitu sejatinya alam semesta ini terang terus. Segelap-gelapnya malam masih ada bintang dan bulan. Itulah Dhamma. Ya. Biarpun di dalam kegelapan, di dalam kehidupan kehidupan yang sangat buruk pun, di situ pasti ada kebajikan. Masih ada di situ. Dhamma itu masih ada di situ. Ya. Terus lanjut. Nah, inilah. Maka ada kebajikan. Maka di dalam Manggala Sutta, Cattari Arya Sacani, Brahma Wihara, itu adalah terlahir menjadi manusia atau terutama menjadi Buddhis, mengenal Buddha adalah berkah utama, kebahagiaan. Maka kehidupan ini selalu diajarkan oleh leluhur-leluhur kita dengan pengetahuannya. Ya, pengetahuan adalah pendidikan, pendidikan adalah Dhamma. Dhamma adalah kebajikan. Kebajikan bisa membawa kita mencapai kenibbana. Ini ya, ini sudah saya sampaikan dari tahun 2014. Jadi leluhur-leluhur kita itu mengajarkan, ya, pengetahuannya itu terus-menerus seperti ini. Ya, seperti ini ya yang saya sampaikan. Ya, saya sampaikan. Ya, Pancasila, ya, tidak membunuh, ya, mencuri, berzina, berbohong, sama mabuk-mabukan. Ini kan semua. Dan juga malah semua agama seperti itu. Lanjut, yaitu pertahankan kehidupan. Bagaimana cara untuk mempertahankan kehidupan? Yaitu sila diperkuat, kembangkan sosial kemasyarakatan. Jadi kita sebagai umat manusia itu adalah makhluk sosial. Bagaimana kita hidup bermasyarakat, ya, apalagi umat Buddha, ya, maaf saja minoritas. Kita juga bukan masalah harus selalu berbuat baik, itu tidak. Naluri saja. Sesuai dengan Dhamma. Saya di lingkungan sini satu Buddha, ya. Yang lainnya ada, ya, agama lain. Ya, tapi saya bisa menyesuaikan diri, bisa membawa diri, ya, mudah-mudahan apa yang saya perbuat, saya lakukan di kehidupan saya sehari-hari, saya dan sekeluarga bisa diterima oleh masyarakat lingkungan sini. Nah, itu. Nah, meditasi itu tadi sudah saya sampaikan, sering-sering bermeditasi. Ya, meditasi supaya bisa mencapai kebahagiaan, ya, didasari dengan tidak berbuat jahat, banyaklah kebajikan itu tadi. Terutama sila yang kita perkuat. Ya, rendah hati, membantu orang yang pernah kita yang membantu kita, atau bukan dalam arti semata-mata balas budi, tidak, ya, tapi semata-mata itulah Dhamma, gitu, sesuai dengan Dhamma. Bagaimana membantunya? Kita ingin membantu, punya niatan dulu, dengan senang, ngasih langsung, ya, setelah ngasih senang, ya, seperti itu. Tidak iri hati. Doa kepada leluhur tadi sudah saya sampaikan, ya, Patidana. Terus mendengarkan Dhamma, selalu belajar Dhamma. Saya juga selalu mendengarkan Buddhasita, mendengarkan Zoom atau YouTube yang lain-lainnya yang live streaming itu di YouTube. Saya sering, ya, tidak berhenti terus mendengarkan Dhamma
membabarkan dhamma itu juga penting, dan mengkritisi pandangan orang lain yang keliru menjadi benar, ya, mengoreksi, tapi bukan meluruskan sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, yang tadi sudah saya sampaikan, sekolahkan anak kita, yang memfasilitasi agama Buddha ini juga sangat penting, karena untuk membentengi anak kita sendiri, bahkan kalau tidak perlu ya diajarkan agama lain. Nanti agama Buddha bisa kita ajarkan di sekolah minggu di wihara. Jangan menyuruh anak kita ke wihara. Ini sering saya sampaikan. Ya, jangan menyuruh anak kita ke wihara, tapi mengajak anak kita ke wihara. Ya, mengajak anak kita ke wihara. Saya kemarin terus terang saja di Boyolali, itu di wiharanya, di wihara Jeruk, itu ada anak kecil 2 main ke sono sini. Orang tuanya apa, yang lainnya pada marahin, nggak usah, jangan dimarahin, sini, suruh ke sini anaknya. Ya, inilah tanda-tanda dhamma tetap lestari, saya sampaikan begitu. Nah, kalau yang rame-rame itu nanti seperti saya, seperti saya. Kalau yang duduk manis diam itu nanti akan menjadi biku itu, saya bilang gitu. Jadi ini ya, jangan sampai ya memarahi anak berisik di wihara itu, jangan. Ya, bukan mengganggu. Ya, kalau memarahi anak berisik, nanti anaknya tidak mau ke wihara. Akhirnya ya ke sana lah. Jadi kalau masih ada anak-anak ke wihara, berarti dhamma tetap lestari. Ini enggak usah gerakan panas dasi, tadi sudah saya sampaikan. Manfaat pergi ke wihara. Ini waktunya juga sudah lumayan. Ya, sebentar lagi. Meningkatkan sada atau keyakinan. Meningkatkan pengetahuan. Menambah persaudaraan. Menambah artinya kalau ada umat baru, ya kita ada saudara baru. Dan juga itu juga ditanya, ya, disapa, bagaimana kok bisa mengerti wihara di sini dan lain-lainnya. Terus mempererat persaudaraan. Jadi yang sudah kenal dipererat. Mendapatkan berita informasi baru. Nah, inilah yang penting, paling penting, yaitu mendapatkan ilmu agama. Jadi ke wihara itu jangan cuma semata-mata mendapatkan ajaran, tapi ilmunya ini yang harus kita tahu. Ilmunya ini harus kita dapat. Tidak egois. Nah, ini mari kita berdoa. Semoga dhamma selalu menerangi hati dan pikiran kita. Tadi ya, menerangi tapi tidak kegelapan. Ya. Sabi sata bhavantu sukhitata. Inilah sebenarnya doa yang berat dalam agama Buddha. Ya. Doa di agama Buddha ini adalah berat ini. Ya, beratnya apa? Mendoakan untuk semua makhluk. Berat dan doa yang besar adalah doa agama Buddha. Demikian dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Monggo, silakan Pak Po, kalau mau menambah. Terima kasih, luar biasa. Romo Eko, sengaja kami berdua tidak menginterupsi supaya nanti kalau umat yang menonton itu mendapatkan utuh gitu ya, Dr. Heru ya. Oke, baik. Mitra Buddha Sukacita disampaikan dengan sangat lengkap ya oleh Romo Eko Supono. Beliau ini adalah Dharma Duta Nasional ya. Beliau membahas tentang waktu yang terlupakan. Ya, yang pada intinya beliau menyampaikan bahwa kita harus mengisi kehidupan kita detik, jam, tahun, bulan, hari, jam, ya kan, detik demi detik itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan menyia-nyiakan waktu kita agar kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi hidup itu harus tetap waspada. Tadi beliau mengutip ayat Dhammapada ayat ke-27 dan 28. Nah, di ayat di atasnya di bab 2 tentang kesadaran itu di Dhammapada bab
2 ayat 21 juga dikatakan di situ jelas ya Romo Eko ya. Iya. Beliau membahas tadi bahwa apa? Kesadaran itu adalah tanda-tanda kita hidup. Ya, kewaspadaan adalah tanda-tanda kehidupan. Iya. Yang tidak waspada sepertinya sudah mati. Ya, tadi Romo Eko mengatakan kita harus senantiasa waspada dalam Dhammapada ayat 27 dan 28 tadi supaya kita bisa mengisi waktu ini. Ya, waktu kita jangan kita lewatkan sia-sia. Nah, tadi beliau memberikan satu kata Jawa yang sangat melegenda, yaitu urip iku urup. Wah, ini. Itu terjemahan bebasnya apa itu, Romo? Hidup itu ya menyala, semangat. Nah, harusnya itu begitu. Dia. Betul. Nah, Jadi kalau di dalam agama Buddha, hidup ya semangat dalam Buddha Dharma. Gitu. Betul sekali. Dan jangan menyia-nyiakan 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, ini ada ayat lain. Boleh izin Dr. Heru menambahkan ayatnya ya, Romo ya? Ya, silakan. Oke, 157 di sini ada yang tadi Romo Eko jelaskan. Iya, tentang masa lalu, kini, dan nanti. Silakan, Dr. Heru. Baik. Jadi ditambahkan sedikit ya. Jadi di Dhammapada 157 berbunyi, bila orang mencintai dirinya sendiri, maka ia harus menjaga dirinya dengan baik. Orang bijaksana selalu waspada selama 3 masa dalam kehidupannya. Iya, itu ya. Tadi yang Romo Eko jelaskan tadi, yang masa lalu untuk jadi cermin, untuk menjadi koreksi. Tadi Romo sampaikan ya. Jadi kalau Anda mencintai diri Anda sendiri, jangan menyia-nyiakan waktu Anda. Gitu ya. Waktu masa lalu jangan disia-siakan, jadikan cerminan. Kemudian masa kini kita lakukan sesuatu untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Luar biasa ya. Maka, Oke. Pak Bo, ya, Romo. Maka di dalam, tadi Pak Mas Heru sampaikan tadi, maka di dalam agama Buddha, mencintai diri sendiri itu adalah doa yang terakhir tadi. Sabisata Bhavana Sabisata. Berdoa untuk diri sendiri dan untuk orang banyak. Maka saya sampaikan doa yang besar, doa yang berat yaitu sebenarnya. Coba kita bisa bayangkan 2.600 yang lampau sudah disampaikan oleh Sang Buddha seperti ini. Betul, luar biasa. Benar, Romo. Dan Romo juga mengatakan, mari kita belajar bagaimana kita bisa menuju ke kehidupan yang terang. Jangan kehidupan yang gelap terus kita pertahankan ya. Kehidupan yang gelap mungkin kita asosiasikan dengan penderitaan, hal-hal negatif dalam hidup gitu ya, Romo ya. Nah, mari kita berpikir positif ya, dengan kewaspadaan yang tinggi sebagaimana tadi beliau sudah sampaikan di bagian depan, supaya apa? Hidup kita terang. Kenapa kita perlu hidup terang? Karena kelahiran sebagai manusia adalah berkah utama. Luar biasa. Ini ada ayatnya, Dr. Heru. Nah, ya, izin Romo Eko ya menyampaikan ya. Iya. Ya, ini dia ayatnya ya. Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia, sungguh sulit kehidupan manusia, sungguh sulit untuk mendengarkan ajaran benar, begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Dhammapada 182. Tapi ini bisa ditambahkan sedikit nih. Sungguh sulit untuk dilahirkan sebagai manusia, tapi saat ini kita sudah terlahir sebagai manusia. Ini penting. Ya kan? Sungguh sulit kehidupan manusia, ya sampai hari ini kita masih bisa bertahan hidup. Kita bisa melalui COVID yang 2 tahun yang sangat menyeramkan ini, kita sudah bisa melewatinya. Sungguh sulit untuk mendengarkan ajaran benar, ya saat ini kita sedang membahas ajaran benar nih. Romo Eko tadi dengan semangat 45, wah, luar biasa menjelaskan ajaran Buddha yang begitu bagus, ya kan? Nah, sungguh sulit munculnya seorang Buddha, dan ini yang sangat beruntung kita saat ini juga bertemu dengan Buddha, gitu kan? Jadi sebenarnya kita sudah memiliki semua berkah itu ya, Dr. Po ya. Dan, betul. Ya. Betul, Romo Eko. Luar biasa ya tadi. Jadi artinya Romo Eko ingin mengatakan melalui Dhammapada 182 tadi itu, bahwa jangan sia-siakan waktu kita sebagai manusia. Gitu ya, Romo ya? Iya. Waktu manusia, lahir jadi manusia itu kan tidak gampang ya. Kalau Anda masih, tadi sudah membacakan, tadi sudah kita dengarkan bersama tadi bacaan Dr. Heru tadi, di 182 tadi kan, masa sih kita mau menyia-nyiakan itu gitu kan ya. Dengarkan apa yang Romo Eko sampaikan, menyimak apa yang Romo Eko sampaikan, itu juga berkah utama loh. Kan gitu ya, Romo ya. Nah, itu kira-kira. Romo mau menambahkan, silakan Romo. Yang lebih penting lagi itu tadi manfaat pergi ke wihara itu. Itu yang terakhir tadi itu. Jadi ya, bagaimana untuk meningkatkan sadar kita, ya kan? Bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan kita Buddha Dharma itu? Ya ini yang saya sampaikan, bahwa
memang di dalam ajaran Buddha, di agama Buddha itu mau masuk menjadi agama Buddha itu juga nggak mudah sebenarnya. Ya kan? Betul sekali. Nah, itu tadi ya. Nah, baik. Tautan berikutnya tadi Romo sampaikan. Nah, kita mengurai-ngurai, Romo menambahkan bagus juga. Jadi lengkap bagus ya, Dr. Heru ya. Nah, kemudian tadi Romo katakan, mari pertahankan hidup kita. Karena kita sudah mensyukuri kemanusiaan kita. Mari kita pertahankan dengan cara apa? Menjalankan sila. Tadi kan Romo bilang ya, hidup itu jangan disia-siakan waktunya. Kita pertahankan sila kita, kembangkan kebajikan. Ini di Dhammapada 183 kan di situ dijelaskan kan sabba papasa akaranang gitu ya Romo ya. Nah, jadi tidak melakukan kejahatan, menambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Ini ajaran para Buddha. Tadi Romo bilang itu bahwa kita pertahankan hidup kita sebagai manusia, kita syukuri dengan cara apa? Mengembangkan kebajikan kepada yang lain. Dan jangan lupa panas dasi, ya itu pagi namaskara, dan meditasi ya Romo ya. Serta hal yang tidak kalah pentingnya Romo tadi sampaikan juga mempertahankan hidup dengan mengisi waktu secara produktif ya. Itu apa? Rendah hati, membantu orang lain, tidak iri hati. Jangan lupa kita mendoakan leluhur kita. Tadi Romo Eko sampaikan satu hal yang penting ya Dr. Heru ya, penonton yang kami hormati. Beliau mengatakan kalau Anda menghormati leluhur, ingat kita juga akan jadi leluhur suatu saat nanti. Mungkin kadang orang lupa ya Romo ya. Bahwa kita suatu hari juga akan jadi leluhur. Jadi itu harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Kemudian jangan lupa kita mendengarkan Dharma seperti yang Anda lakukan pada hari ini. Mendengarkan uraian dari Romo Eko Supono yang semangat 45 ya. Generasi 65. Kemudian juga membabarkan Dharma. Anda mendengar apa yang tadi Romo Eko katakan ya, waktu yang terlupakan ini supaya diisi dengan baik, Anda teruskan kepada yang lain, Anda juga termasuk membabarkan Dharma secara informal. Kan gitu ya Romo ya, ini penting nih. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mengajak putra-putri kita, atau kita mengajak bukan menyuruh. Nah, tadi kan bahasanya gitu ya Romo ya. Jangan menyuruh, kalau menyuruh kan kita ayo ke wihara. Kita di rumah tidur-tiduran, ya kan? Ya, gini Romo, kalau timbang menyuruh aja gampang, kalau di rumah kegiatannya positif sih nggak apa-apa, ya kan? Positif artinya toko masih buka, ya kan? Terus kalau yang di sawah juga nunggu padi, ya itu juga tidak bisa ditinggalkan pagi-pagi itu Romo. Nah ini saya mau ini Romo pesan sama untuk umat semuanya, mohonlah kalau function itu ya, kalau function jangan berumprit, kasihan saudara-saudara saya di kampung, ya kan nunggu padi itu, waduh, ampun. Termasuk saya dulu masih kecil juga nunggu padi, ya. Kalau bisa jangan berumprit. Ada manfaatnya, ada. Ya ingat itu hama itu, ya kan? Ya kalau di Bandung sudah ada lah beberapa wihara function itu perkutut, kutilang. Nah, itu. Jadi bukan burung emprit. Burung emprit itu hama, jangan salah. Gitu ya, memang murah. Ada manfaatnya ya ada. Ya, kita tahu sendiri. Ajaran Buddha kalau mau menanam itu adalah tempat yang subur. Betul. Gitu. Ya, baik, dan Romo Eko Supono menutup tadi dengan mari kita berdoa. Doa kita termasuk salah satu dalam tanda petik yang agak berat gitu. Karena sabe sata bawantu sukitata, artinya kita mendoakan bukan hanya diri kita, tapi semua makhluk termasuk kita memang. Betul ya Romo ya? Iya. Baik Romo, di 1-2 menit terakhir mungkin ada yang ingin Romo sampaikan lagi untuk menutup diskusi kita hari ini Romo. Silakan Romo. Ya. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada umat Buddha seluruh Indonesia, terutama di Bandung juga, yang biasanya pada bulan puasa saya juga menghimbau kepada umat Buddha juga untuk berdonor darah, karena teman-teman kita yang Muslim itu pada saat sekarang ini berpuasa, sehingga untuk donor darahnya diambil itu agak sulit. Itu saya mengucapkan terima kasih kepada umat Buddha. Dan juga tidak hari bulan puasa saja juga sudah rutinitas donor darah. Itu yang pertama. Yang kedua,
yaitu saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang merayakan. Semoga berkah kebajikan kita semua mendapatkan karma baik. Mudah-mudahan negara, bangsa, dan kita semua menjadi lebih baik. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Romo Eko Supono, luar biasa ya. Semoga penonton mendapatkan banyak manfaat. Nanti ditonton pelan-pelan pada saat yang tepat begitu supaya Anda mendapatkan pencerahan. Bagaimana kita bisa mengisi waktu yang terlupakan agar waktu kita menjadi produktif, agar menjadi bermanfaat, membuat kita lebih sehat, membuat kita lebih bahagia, sehat, dan penuh berkah gitu ya Romo ya. Ya. Baik, terima kasih kepada penonton yang sudah bergabung di Zoom, di YouTube maksudnya ya. Malam ini tidak ada di Zoom. Yang bergabung di YouTube, terima kasih atas atensi Anda. Semoga Anda semuanya bahagia, sehat, dan penuh berkah. Dan bagi Anda yang ingin berdonasi buat siaran Buddha Subhasita, nanti bisa dikirimkan ke rekening BCA di nomor 4666218787 atas nama Suherman. Akhirnya dari kami bertiga, kami mengucapkan selamat Idul Fitri kepada teman-teman kami yang merayakannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.